Selamat siang. Selamat siang, Pak Novan, Pak Luther. Kita langsung aja ya, sekarang udah waktunya. Kita mulai dari teknik inspeksi. Oke, teknik inspeksi. Nah, inspeksi ini sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan, pengamatan, kemudian observasi. Observasi tujuannya adalah untuk eh, melihat ya apakah ada bahaya dan risiko atau potensi kecelakaan dari tempat yang diinspeksi, sehingga sebelum terjadinya insiden segera dilakukan apa tindakan pengendalian. Gitu. Inspeksi ini ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Kalau terencana itu maksudnya sudah rutin ya, reguler. Jadi untuk apa? Semua tempat di area kerja itu diinspeksi, sudah dibikin planningnya ya, jadwalnya, itu yang terencana. Yang tidak terencana mungkin ada hal-hal khusus, ada laporan tentang mesin yang mungkin berpotensi menimbulkan insiden atau ledakan ya. Nah, itu segera di apa? Segera diinspeksi. Jadi ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Nah, inspeksi juga untuk melihat apakah para pekerja bekerja dengan aman dan selamat, atau apakah para pekerja mengikuti prosedur dengan tepat, apakah para pekerja melakukan pekerjaannya dengan memenuhi syarat-syarat K3 ya, pakai APD ya dan sebagainya. Ya itu juga tujuan dari inspeksi. Jadi dalam inspeksi juga kita bisa melakukan observasi. Observasi itu pengamatan. Ya. Nah, jadi pengamatan itu mungkin membutuhkan waktu ya, karena akan melihat ya secara rinci, secara detail hal-hal yang diamati ya, orang yang diamati, bagaimana cara melakukan pekerjaannya, kemudian mesin juga ya, bagaimana cara kerjanya, bunyinya ya. Ya itu melakukan pengamatan. Nah, kadang-kadang antara inspeksi dan observasi ini dipisah gitu ya. Orang mengatakan inspeksi ini lebih kepada melakukan pemeriksaan alat ya, alat dan instalasi teknis. Sedangkan observasi atau pengamatan itu lebih kepada mengamati pekerja ya. Namun kalau teknik inspeksi yang ada di POP ini mencakup semuanya ya. Jadi inspeksi ini termasuk kepada pengamatan cara kerja dari para pekerja. Nah, ruang lingkupnya adalah daerah, seluruh daerah tempat kerja ya. Baik itu di kantor, di workshop,
di gudang, di kantin, dan di semua tempat. Cara melakukannya tentunya setelah direncanakan ya, ada jadwalnya itu untuk inspeksi terencana. Sudah ada jadwalnya, kapan dan di mana akan melakukan inspeksi. Nah, itu segera dilakukan inspeksi. Untuk melakukan inspeksi, sebaiknya memang menyiapkan dahulu tools-nya ya. Tools-nya itu yang pertama adalah checklist. Jadi sebelum kita melakukan inspeksi suatu tempat, kita sudah harus melihat apa-apa saja yang ada di situ ya. Jadi orangnya, mesinnya, peralatan, bahan bakunya, metode kerjanya ya, lingkungan kerjanya, semuanya kita sudah amati, apa-apa yang akan kita periksa, apa-apa aja yang akan kita amati. Nah, jadi kalau kita sudah punya checklist, itu akan lebih memudahkan. Kalau orang yang melakukan inspeksi tanpa checklist, itu seperti orang yang melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Ya. Hasilnya mungkin bisa bagus, bisa hancur. Gitu. Tapi kebanyakan hancur. Jadi juga inspeksi. Kalau kita hanya mengandalkan ingatan, maka banyak hal-hal yang akan terlewat. Tapi kalau kita sudah membuat checklist dulu, ya, sudah observasi dulu ke tempat yang akan diinspeksi besok, umpamanya, maka semua detail itu ada. Ya, kita sudah buat checklist aja yang akan kita periksa. Bahkan kalau inspeksi menyeluruh, kita akan periksa secara semuanya ya. Kita bawa alat ukur ya, sehingga akan bisa mengukur, terutama dalam hal lingkungan kerja ya. Suhu temperaturnya mungkin ya. Kemudian ada mesin, getarannya berapa, itu kalau ada alatnya ya. Kemudian kelembapannya, lalu apa? Kadar gas buangannya itu kalau sampai sedetail mungkin untuk mengamati lingkungan kerja. Dan yang penting adalah perilaku para pekerjanya. Kita akan melihat tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman apa saja yang ada di tempat di area kerja tersebut. Nah, semuanya itu lalu kita catat ya. Jadi dari hasil pengamatan itu dicatat. Nah, kalau perlu memang kita foto gitu. Foto ya bukti-buktinya dan setelah itu baru kita analisa ya. Semua data yang sudah kita kumpulkan kita analisa, dan setelah kita analisa maka kita akan mendapatkan beberapa kesimpulan. Jadi semua kesimpulan nanti dicatat dan kemudian dilaporkan ya. Dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, pada manajemen, dan disertai dengan temuan-temuan untuk ditindaklanjuti dan juga beberapa catatan dan rekomendasi. Nah, untuk inspeksi ini, SKKNI-nya berdasarkan Permen nomor 43 tahun 2016 ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Lalu kemudian ini menjadi dasar acuan untuk sertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nah, untuk pengawas operasional pertama, ini merupakan salah satu daripada 8 unit kompetensi yang diwajibkan untuk menilai apakah seseorang ini kompeten dalam bidang sebagai pengawas operasional pertama atau tidak. Nah, jadi di unit kompetensi ini ya melaksanakan inspeksi. Ini inspeksinya tidak tulis apa, yang penting berarti general ya, seluruhnya diperiksa. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan,
dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan inspeksi. Nah, elemen kompetensinya ada empat elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan inspeksi. Yang kedua, melakukan inspeksi. Yang ketiga, membuat laporan inspeksi. Yang keempat, pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi. Nah, elemen kompetensi yang pertama, mempersiapkan inspeksi. Ini terdiri dari 10 kriteria unjuk kerja. Jadi mempersiapkan inspeksi berarti melakukan perencanaan, ya. Melakukan perencanaan untuk tindakan atau aktivitas melakukan inspeksi. Kriteria unjuk kerja yang pertama, tujuan inspeksi dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan inspeksi tadi yang saya sudah jelaskan ya untuk melihat dan mengamati perilaku para pekerja ya, apakah ada tindakan tidak aman, kondisi tidak aman ya. Kemudian melihat ada penyebab dasar nggak ya. Penyebab dasar itu faktor dari para pekerjanya ya, faktor personal, bagaimana kebiasaan mereka, perilakunya ya. Itu namanya faktor penyebab dasar. Ini penyebab dasar diambil dari teori S.W. Henry, teori domino ya. Jadi ada 5 domino. Yang pertama faktor manajemen, yang kedua faktor penyebab dasar, yang ketiga penyebab langsung, keempat insiden, kelima kerugian, rugi-ruginya. Nah, jadi penyebab dasar itu faktor personal dari pekerjaannya dan faktor pekerjaannya itu sendiri. Pekerjaannya apakah peralatannya cukup, lengkap, ya, dalam kondisi layak pakai, dan sebagainya. Kemudian tujuan inspeksi juga untuk mencari perbaikan, ya. Cari perbaikan, hal-hal yang perlu diperbaiki sebelum itu menimbulkan kecelakaan atau insiden. Dan juga intinya, inspeksi ini tidak untuk cari-cari kesalahan. Jadi, umpamanya ada, wah yang dianggap musuh gitu, ini kesempatan buat saya nih. Jadi cari-carilah kesalahan. Sampai kalau nggak ketemu ya, hal-hal yang nggak sebenarnya udah benar ya disalah-salahin. Jadi bukan gitu tujuan inspeksi ya. Sebagai inspektor, kita nih netral aja. Tanpa ada embel-embel ya, atau tujuan-tujuan lain selain untuk memang benar-benar melakukan pekerjaan kita untuk mencari bahaya, sumber bahaya ya, tindakan tidak aman untuk segera dikendalikan, bukan untuk tujuan balas dendam. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, kemungkinan tindakan tidak aman di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan standar operating procedure. Jadi nanti dilihat nih apa aja kira-kira kemungkinan tindakan tidak aman. Jadi lebih bagus memang sudah disiapkan ya, dicek. Umpamanya mau ke inspeksi ke kantin, maka kemungkinan tindakan tidak aman, kondisi tidak aman yang ada di situ adalah bla bla bla. Ya sudah di checklist, sudah disiapkan, itu lebih mungkin, lebih mudah, memudahkan gitu. Nanti kalau inspeksi ke workshop tentu kemungkinan tindakan tidak aman dan kondisi tidak amannya akan berbeda. Jadi semuanya sudah siapkan mungkin di checklist, ya. Sudah tempat yang akan diinspeksi sesuai sifat pekerjaannya ya, area kerjanya dan lingkungan kerjanya. Nah, saat kita melakukan inspeksi akan lebih mudah. Kriteria unjuk kerja ketiga ini kondisi tidak aman ya, tadi sudah dibicarakan. Kemudian kriteria unjuk kerja yang keempat, peralatan inspeksi disiapkan sesuai dengan SOP. Jadi tadi saya udah bilang mungkin kita sudah siapkan nih peralatan. Apakah perlu ada pengukuran ya? Peralatan itu bisa kemungkinan alat ukur ya, seperti avometer ya, untuk mengukur listrik, besaran listrik, tahanannya, arusnya. Kemudian alat-alat ukur untuk ukur panjang mungkin, untuk mengetahui dimensi peralatannya, dan
Alat-alat ukur lainnya, alat ukur suhu, temperatur, termometer ya, alat ukur kelembapan ya, eee, alat ukur tekanan udara, barometer, dan seterusnya. Kalau ada lebih lengkap lagi untuk lingkungan kerja ya, berapa apa, polusi gas buang segala macam, tapi itu udah terlalu spesifik. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kelima, jadwal inspeksi ditentukan sesuai dengan SOP. Jadi nanti yang menentukan jadwal inspeksi adalah umpamanya tim leader-nya ya, tim leader yang akan melakukan inspeksi, tim leader-nya siapa, nah dia atau dari tiap departemen memang sudah ada jadwal setahun untuk inspeksi. Ya, dari departemen HSE umpamanya itu accountability-nya setiap karyawan umpamanya 15 kali dalam sebulan ya. Kalau departemen lain mungkin hanya 5 kali atau 3 kali. Jadi sudah ada ya planning atau jadwal setahun. Kemudian tempat atau objek inspeksi ditentukan sesuai dengan profil risiko perusahaan. Jadi nanti akan dilihat ya, tempat-tempat yang red area atau memiliki skala risiko tinggi, ya, kemungkinan terjadinya atau potensi terjadinya fatality sangat besar. Nah itu, jadi itu akan dijadikan objek untuk lebih sering diinspeksi. Ya. Lalu tempat-tempat dengan potensi insidennya rendah itu mungkin akan lebih jarang ya dibandingkan dengan yang potensi insidennya lebih tinggi. Kemudian siapkan checklist atau daftar periksa sesuai dengan objek inspeksi. Ya, ini yang saya sudah bicarakan tadi. Checklist itu penting untuk membantu menuntun kita melakukan inspeksi secara komprehensif ya, secara tepat. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ke-8, metode inspeksi pengamatan total jelaskan sesuai dengan teori inspeksi. Jadi nanti kita ada memakai metode untuk pengamatan total ya. Jadi pengamatan total ini maksudnya adalah mengerahkan seluruh panca indera. Itu namanya pengamatan total. Jadi kita mengamati dengan melihat, kemudian mendengar ya. Mendengar mungkin ada bunyi mesin ya. Kalau bunyi mesin yang normal mungkin kita udah tahu, oh ini normal. Tapi kalau ada keretak-keretak mungkin yang agak aneh ya, kayak ada sesuatu yang nyangkut di antara mesin tersebut. Nah, itu mungkin bisa jadi ada potensi untuk kerusakan atau mungkin panas mesinnya atau bisa terjadi blow up atau ledakan. Nah, itu harus kita gunakan indera pendengaran kita ya. Kemudian pengamatan total juga membaui ya, apakah ada bau-bau terbakar gitu atau bau-bau gas-gas beracun. Jadi melihat, mendengar, membaui, meraba ya. Meraba apakah permukaannya ini sudah sangat panas atau apa. Tapi hati-hati ya. Lebih baik kita pakai alat ukur aja. Jangan sampai tangan kita hangus. Lalu merasakan ya. Merasakan mungkin apakah mengecap dengan lidah atau merasakan dengan feeling. Yang jelas kita pakai pengamatan total itu melihat, mendengar, membaui, meraba, dan merasakan. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ke-9, metode inspeksi siklus pengamatan dijelaskan sesuai dengan teori inspeksi. Jadi ada teori juga metode inspeksi untuk siklus pengamatan. Nah, siklus pengamatan ini mulai dari memutuskan, ya, kemudian berhenti, mengamati, bertindak, melaporkan. Jadi itu namanya siklus pengamatan. Jadi memutuskan kita mau memeriksa atau inspeksi di area mana gitu ya. Apa yang akan kita amati, itu namanya memutuskan. Lalu kita berhenti sejenak ya. Kemudian kita mengamati.
objek yang sudah kita putuskan untuk kita amati, lalu kemudian bertindak ya. Bertindak ini mungkin bisa kalau umpamanya ada potensi terjadinya insiden, ya kita segera memberitahukan atau menstop pekerjaannya. Atau bertindak juga kita catat gitu kan. Kita catat data-data apa yang kita lihat, kita dengar ya. Setelah itu baru dilaporkan. Ya. Ini namanya siklus pengamatan. Kemudian kriteria unjuk kerja ke-10, objek inspeksi dijelaskan sesuai dengan teori inspeksi. Nah, objek inspeksi atau objek pengamatan itu adalah untuk melihat dan mengamati pemakaian APD, kemudian untuk melihat posisi seseorang, ya, apakah posisinya dia bekerja dengan aman, atau posisi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kemudian reaksi seseorang. Jadi, bagaimana mereka bekerja, ya, apakah konsentrasi atau melamun. Lalu kita amati juga perkakas dan peralatan yang dia gunakan, ya, dan lingkungan kerjanya, ya, apakah rapi, bersih, atau berantakan, serta prosedur dan aturan, apakah dia bekerja SOP atau enggak. Ya, itu kira-kira objek inspeksi ya yang diamati. Kemudian elemen kompetensi kedua, melakukan inspeksi. Jadi setelah kita melakukan persiapan, kita langsung melakukan inspeksi. Nah, di sini ada 7 kriteria unjuk kerja. Ya, yang pertama itu metode inspeksi. Metode inspeksi diterapkan sesuai dengan standar operating procedure. Jadi inspeksi itu bisa, tadi saya katakan, bisa memeriksa, ya, kemudian bisa mengamati. Tapi kalau di tempat lain ada juga antara memeriksa dengan pengamatan itu dibedakan ya, observasi. Nah, di sini inspeksi itu sudah termasuk mengamati. Dan metode inspeksi di sini bisa kita lakukan mungkin dengan pengukuran-pengukuran ya, atau dengan visual inspection. Visual inspection itu mengamati, hanya mengamati lewat mata, lewat pendengaran ya, panca indera. Lalu ada lagi yang NDT ya, NDT, non-destructive test, yaitu melakukan pengetesan dengan tidak merusak objek yang kita sedang ukur. Nah, itu mungkin dengan memakai radiografi ya, memakai ultrasound dan sebagainya. Jadi metode inspeksi seperti ini akan memeriksa tanpa merusak objek yang sedang diperiksa. Jadi dengan umpamanya ultrasound kita juga bisa melihat ada retak-retakan umpamanya dalam satu peralatan yang memakai baja, gitu ya. Seperti peralatan angkat ya, peralatan angkat. Nah itu kalau dapati ada retakan dengan memakai alat ukur ini ya itu harus segera disingkirkan, jangan dipakai lagi karena tentu saja SWL-nya akan sangat jauh berkurang gitu, atau safe working load. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, tindakan tidak aman diidentifikasi sesuai dengan standar operating procedure. Jadi kalau bisa kita checklist dulu ya, di area yang akan kita amati ini TTA-nya itu apa aja, KTA-nya itu apa aja ya, seperti yang tadi juga yang di elemen kompetensi pertama, sehingga mudah dalam kita melakukan pengamatan. Yang kriteria unjuk kerja yang ketiga sama KTA. Yang keempat, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman diklasifikasi sesuai dengan profil resiko.
Jadi ada resiko tinggi ya, ada resiko menengah, ada yang ekstrim. Jadi kita bisa lihat. Kalau resiko yang ekstrim atau sangat tinggi, tentu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman itu bisa mengarah kepada insiden ya. Jadi kalau bisa yang ekstrim itu kita hentikan dulu pekerjaannya, karena hak seorang pengawas ya. Jadi periksa dulu, umpamanya eh, pemakaian APD-nya nggak benar, ya, atau tidak memakai APD, atau tidak mengikuti prosedur ya, SOP-nya, itu kalau mengarah kepada bahaya ekstrim ya, risiko ekstrim harus segera dihentikan dulu. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kelima, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang membutuhkan penanganan segera ditentukan sesuai dengan profil risiko. Yang ini, yang tadi risiko ekstrim ya, penanganannya seperti apa? Yang jelas kalau risiko ekstrim itu harus segera dihentikan. Kemudian yang keenam, prioritas pengendalian ditentukan sesuai dengan profil risiko. Jadi kembali ya, dari hasil skala resikonya kita bisa lihat kalau yang resikonya sangat tinggi itu merupakan prioritas ya untuk segera dikendalikan. Lalu kemudian tinggi, menengah ya itu mungkin agak belakangan. Lalu kriteria unjuk kerja yang ketujuh, tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan klasifikasi bahaya. Jadi untuk corrective action-nya kita lihat juga ya dari yang memiliki bahaya klasifikasi besar ya atau kelas A, atau apakah dia memiliki klasifikasi bahaya kelas B. Jadi klasifikasi bahaya kelas A itu dapat berpotensi menyebabkan pekerja meninggal ya, atau cacat tetap. Itu klasifikasi bahaya kelas A. Lalu klasifikasi bahaya kelas B itu dapat menyebabkan pekerja cedera berat. Ya, makanya corrective action-nya segera kita lakukan mungkin yang di kelas A ya, karena akan dapat menyebabkan pekerja meninggal atau cacat tetap. Ya ini, saat melakukan inspeksi, bagaimana kita benar-benar mengerahkan seluruh panca indera kita, seluruh pengetahuan kita ya, dan kemudian fokus, konsentrasi ya, untuk mencari bahaya sumber bahaya ya, perilaku tidak aman, kondisi tidak aman ya, yang ada di area yang sedang kita lakukan inspeksi. Jadi inspeksi ini memang harus serius. Kalau kita tidak fokus ya, pikirannya kemana-mana, maka hasil yang kita dapati temuan-temuannya itu mungkin uh, tidak ada ya, ataupun kalau ada ya bukan temuan-temuan yang dengan skala profil risiko tinggi. Jadi memang kalau inspeksi sudah harus kita siapkan fisik mental kita untuk fokus dan konsentrasi. Kemudian elemen kompetensi ketiga, membuat laporan inspeksi. Di sini ada 5 kriteria unjuk kerja. Laporan inspeksi dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Jadi standar internal perusahaan ya, itu nanti kita buat laporan inspeksinya. Kemudian urutan temuan disesuaikan dengan klasifikasi bahaya. Ya nanti kita urut-urutkan ya mulai dari bahaya yang paling tinggi ya, kelas A lalu kelas B. Kemudian temuan yang membutuhkan penanganan segera diberi tanda khusus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi nanti ada skala prioritas untuk temuan-temuan yang berpotensi menimbulkan pekerja meninggal dunia atau cacat tetap ya itu harus segera diberi penanganan khusus ya atau beri penanganan segera. Lalu kriteria unjuk kerja yang keempat, temuan yang selalu berulang diberi tanda khusus sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi ada tiap inspeksi mungkin sudah berapa kali kita lakukan, ada temuan-temuan berulang ya. Jadi umpamanya pekerja yang memakai APD tidak benar, nah ini diberi tanda khusus ya, mungkin untuk segera diberikan sanksi gitu.
Karena harusnya pertama kali diberitahu harus sudah ada corrective action-nya, tapi ini kayaknya enggak gitu. Lalu kriteria unjuk kerja yang kelima, penanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan inspeksi ditentukan ya, sesuai dengan SOP. Jadi nanti segera tentukan nih siapa PIC-nya ya untuk in charge untuk melakukan closing ya atas temuan-temuan tersebut. Nanti baru nanti diamati progresnya ya. Dan biasanya diberikan waktu, umpamanya closing-nya atau corrective action-nya maksimal 2 minggu. Ya, dalam 2 minggu sudah beri laporan pekerjaan perbaikan corrective action-nya sudah selesai. Nah, kalau belum, kita harus segera pertanyakan kepada PIC-nya ini. Lalu elemen kompetensi yang keempat, pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi. Ya. Jadi setelah selesai buat laporan, nanti langkah berikutnya adalah memantau tindak lanjutnya ya, hasil temuan-temuannya. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Progres tindak lanjut secara berkala, ditinjau di lapangan sesuai dengan SOP. Ya, jadi ditinjau ya secara berkala. Ini sudah berapa persen nih progresnya gitu. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, pertemuan secara berkala dalam rangka evaluasi tindak lanjut dilakukan sesuai dengan SOP. Jadi kadang-kadang perlu meeting juga mungkin untuk membicarakan mengenai progres daripada tindak lanjutnya ya hasil inspeksi tersebut. Lalu kriteria unjuk kerja yang ketiga, hambatan-hambatan dihadapi pada saat proses tindak lanjut segera diselesaikan sesuai dengan SOP. Jadi hambatan-hambatan mungkin kurangnya kerjasama ya dari departemen di tempat di mana ditemukan temuan ya hasil inspeksi, atau untuk alat mungkin ya tidak ada ininya apa partnya, spare partnya harus pesan dulu sehingga membutuhkan waktu dan sebagainya. Itu semua hambatan-hambatan. Nah itu harus bisa diselesaikan ya. Nanti SOP-nya apa nih cara penyelesaiannya? Ya tergantung kebijakan yang sudah diputuskan perusahaan yang dituangkan dalam SOP. Oke, ini semua nanti yang teorinya ini bisa dibaca-baca mengenai inspeksi. Kita lanjutkan dulu untuk materi terakhir, investigasi kecelakaan. Oke, investigasi kecelakaan. Investigasi itu artinya penyelidikan. Penyelidikan itu artinya mengumpulkan informasi dan data-data terkait suatu permasalahan. Nah, permasalahan sini adalah kecelakaan kerja. Jadi nanti mengumpulkan data dan informasi terkait atau yang berhubungan dengan kecelakaan kerja tersebut. Nah, kecelakaan kerja ini adalah suatu kejadian ya yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian ya. Definisinya kira-kira seperti itu. Suatu kejadian yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi insiden ya, kalau insiden itu tidak ada maksud kesengajaan, namanya insiden ya. Ketidaksengajaan artinya insiden. Kalau dulu ada istilah insiden, eksiden ya. Itu hanya kata dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, eksiden itu lebih kepada kecederaan yang menimpa manusianya.
Kalau insiden, lebih kepada kerusakan bangunan, ya, peralatan, dan eh, instalasi. Jadi berhubungan dengan non-manusianya, ya, berhubungan dengan faktor-faktor produksi, mungkin peralatan, ya, bangunannya, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kalau arti dalam bahasa Inggris. Tapi, kalau arti lebih jauh lagi, sebenarnya accident itu adalah bagian dari insiden. Jadi kalau ada suatu kejadian kecelakaan yang skalanya sangat besar, ya, seperti kejadian Chernobyl, ya, ledakan Chernobyl, atau apa, Piper Alpha di laut, rig di laut utara yang hancur, itu kita nggak bisa katakan accident, tapi insiden. Ya. Jadi insiden juga artinya adalah suatu kecelakaan yang skalanya besar. Di situ sudah termasuk korban manusia, ya, kerusakan peralatan, kerusakan bangunan. Nah, itu hanya soal istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kecelakaannya kecil aja yang menyebabkan pekerjaannya cedera, maka biasanya disebut accident. Kemudian maksud dan tujuan adalah, di sini maksud dan tujuan melakukan investigasi itu mengumpulkan semua data dan informasi, ya, terkait permasalahannya, yaitu kecelakaan kerja. Agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Nah, itu tujuannya. Jadi, investigasi ini untuk pertama mengetahui root cause-nya, ya, kita harus tahu dulu, ya, penyebab dasarnya. Nah, setelah root cause-nya diketahui, maka bisa dibuat rekomendasi kepada manajemen, ya, untuk tindakan-tindakan pencegahan, ya, agar kejadian kecelakaan kerja yang serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ruang lingkupnya adalah seluruh kecelakaan kerja yang terjadi di area kerja. Cara melakukannya, ya, pertama datang ke TKP, ya, tempat kejadian perkara, atau TKK, ya, tempat kecelakaan kerja. Nah, di situ dikumpulkanlah semua data dan informasi. Ya. Kalau korbannya cedera, ya mendingan tolong korbannya dulu. Ya. Taruh di tempat yang aman, telepon rumah sakit atau bagian medis. Nah, sambil kalau korbannya memerlukan penanganan P3K, kita berikan P3K, ya. Setelah itu, kalau korbannya masih bisa bicara, kita wawancara, ya. Tapi wawancara ringan dulu. Tapi kalau enggak, ya biarkan dia. Kita tunggu nanti sampai dia agak sudah sembuh, baru kita wawancara. Lalu kita sembari menunggu tim medis, ya kita lakukan data-data tempat TKP-nya. Ya. Kita beri safety line, lalu kita foto apa yang ada di situ. Dan kemudian alat yang rusak kita foto, kita catat, ya, data-data alatnya itu. Ya. Kemudian kalau ada saksi-saksi mata, nah kita wawancara. Jadi wawancara juga ada caranya, ya. Jadi dengan cara sopan, ya, dengan tata bahasa yang baik, beretika, sehingga saksi mata itu dengan rela akan memberikan informasi, ya, yang dia ketahui. Jadi dengan cara paksa atau dengan kasar, ya. Nah, untuk wawancara juga, kalau di situ ada beberapa saksi mata atau saksi hidup, ya, yang mendengar langsung. Jadi saksi itu adalah yang melihat atau mendengar langsung kejadiannya, bukan diceritakan dari orang lain. Lalu ada saksi yang bisa kita mintai pendapatnya tentang hal-hal teknis terkait kecelakaan itu, ya. Pokoknya kira-kira kalau kecelakaan kendaraan berapa kecepatannya saat terjadi tumbukan dan sebagainya. Itu namanya saksi ahli. Dia nggak melihat langsung, tapi dia punya pengetahuan untuk menjelaskan tentang hal-hal teknis terkait kecelakaan kerja tersebut, ya. Itu namanya saksi ahli. Nah, yang perlu kita minta datanya dulu adalah para saksi mata ini, atau saksi yang menyaksikan langsung, mendengar langsung. Jadi kalau ada 2 atau 3 orang saksi, kita satu-satu dulu, ya, jangan
semuanya, satu-satu kita wawancara, kita kumpulkan data, kemudian selesai kita mendapatkan data, kita catat nomor HP-nya, mungkin kita akan hubungi lagi kalau butuh informasi lanjutan, lalu kita minta tanda tangan di situ. Ini bukti bahwa ini kesaksian dari orang ini gitu, bukan opini kita ya, bukan karang-karangan kita. Lalu kita wawancarai saksi kedua, saksi ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah semua data dan informasi kita dapatkan, baru data dan informasi ini kita olah, namanya analisa. Jadi mengolah data dan informasi itu namanya analisa. Ya. Jadi kita analisa dengan metode-metode yang ada. Ya, kita bisa pakai metode 5 kita bisa pakai metode cost tree analysis, banyak metodenya. Intinya, kebanyakan pakai pohon analisa ya. Dari di ultimate event atau kejadian kecelakaan kerjanya sampai kepada semua data yang ada, sampai datanya nggak ada lagi nih, data faktanya. Nah, di ujung-ujungnya biasanya itu adalah root cause-nya atau faktor penyebabnya. Nah, setelah kita tahu root cause-nya, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen nanti ya, untuk dilaporkan ke manajemen, untuk tindakan pencegahan ya. Corrective action, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan, preventive and corrective action ke depannya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Hambatan dan masalahnya adalah biasanya kalau investigator itu kurang pengalaman ya, atau nggak bisa ngomong, nggak bisa wawancara, nah itu jadi hambatan. Sehingga data-data yang dikumpulkan sangat minim. Atau data-data yang dikumpulkan data sampah semuanya. Jadi yang dia wawancara itu bukan saksi langsung, ya, tapi saksi tidak langsung. Kemudian saksinya juga memberikan keterangan yang berbeda-beda atau keterangan yang tidak benar, karena caranya mintanya mungkin sedikit kasar atau apa. Lalu hambatan lainnya adalah kurangnya peralatan ya. Misalnya alat untuk foto lagi rusak dan sebagainya. Nah, jadi investigator harus bisa mengatasi semua hambatan itu agar semua data dan informasi selengkap mungkin bisa dikumpulkan ya untuk proses investigasi ini. Ya, contoh-contohnya ya mungkin apabila terjadi, ini kan nggak diminta-minta, tapi kalau terjadi kecelakaan kerja, ya kita berlatihlah untuk melakukan investigasi kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja yang ringan-ringan. Bisa langsung kita minta wawancara terhadap korbannya. Teriris tangan, ya, atau apa, terluka kecil, atau keseleo. Jadi kita bisa kumpulin datanya, langsung wawancara kepada korbannya, sehingga kita kemudian data itu kita analisa untuk mencari root cause, lalu setelah dapat, kita berlatih membuat laporan ya, laporan ke manajemen dan sekaligus rekomendasi untuk tindakan preventive action ya, tindakan pencegahan ke depannya, dan corrective action, tindakan perbaikan. Ya, itu. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga secara, oh sorry ya, ini bukan kelas K3. Kalau di K3 umum, K3 migas, ini ada juga ya. Ini kayaknya hal wajib nih bagi pengawas. Kemudian SKKNI-nya. Ini melaksanakan investigasi kecelakaan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan investigasi kecelakaan. Di sini ada cukup banyak ya, ada 9 kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap saksi. Yang keempat, mengumpulkan data peralatan dan atau pendukung lainnya. Yang kelima, menganalisa data kecelakaan. Yang keenam, menyimpulkan status kecelakaan tambang.
Yang ketujuh, menyimpulkan penyebab kecelakaan. Yang kedelapan, membuat rekomendasi tindakan perbaikan. Yang kesembilan, membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. Yang pertama, mempersiapkan investigasi kecelakaan. Ya. Sini kita siapkan peralatan, ya, mungkin alat ukur, ya, alat tulis, checklist, kira-kira mau ditanyakan atau mau di dikumpulkan, diperiksa. Lalu kriteria kecelakaan tambang. Ya. Kriteria kecelakaan tambang ada kecelakaan ringan, berat, mati. Ya, itu sudah kita bahas di materi pertama. Lalu prinsip penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan dijelaskan sesuai dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Nah, ini kira-kira kita akan lihat faktor-faktornya apakah termasuk penyebab dasar atau penyebab langsung, ya. Jadi, apakah karena pengaruh personnya atau faktor pekerjaannya atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Jadi ini nanti kita jelaskan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait aktivitas pekerjaan di mana korban melakukan pekerjaannya. Biasanya daftar matriks risikonya sudah ada nih. Pekerjaan ini kira-kira daftar risikonya ini, gitu kan. Pekerjaan ini. Nah, nanti kita lihat sudah ada di daftar HIRA-nya, ya. Prinsip-prinsip teori penyebab langsung kecelakaan diterapkan sesuai dengan SOP. Ya, penyebab langsung itu kan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan, kita nanti lihat kira-kira tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman apa saja yang berpotensi terjadi di situ, gitu. Kemudian kriteria penentuan atau penunjukan korban dan saksi dibuat sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan. Jadi, istilahnya kriteria penentuan korban dan saksi. Kalau saksi tadi kan korban. Kalau korban luka parah, ya jangan kita wawancara dulu mendingan. Ya, kalau dia masih sadar, bisa ngomong, ya, lukanya tidak terlalu parah, nah, bisa mungkin kita wawancara. Tapi kalau cukup parah, atau apalagi pingsan gitu kan, itu harus segera dipertolongan, ya. Dan kemudian kita wawancara kalau dia sudah sembuh. Saksi adalah yang melihat langsung dan mendengar langsung peristiwa tersebut. Peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian korban dan saksi ditentukan sesuai dengan keterangan singkat kecelakaan. Nah, sudah tadi, ya. Ya, sama aja nih dengan yang 5. Jadi pertama kita nentuin kriteria, yang kedua kriterianya adalah ya yang melihat dan mendengar langsung itu saksi. Kalau korban pasti ya langsung dia jadi korban, ya pasti dia yang merasakan langsung, ya. Nah, nanti kita tentukan, ya. Jadi jangan sampai kita saksi itu adalah saksi tidak langsung. Sehingga data yang kita dapatkan data mentah semuanya. Kemudian yang ketujuh, data cedera korban ditentukan sesuai dengan keterangan dokter. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh korban ini patah tulang gini-gini, enggak. Tunggu dari hasil diagnosa dokter. Kita bukan tim medis, ya. Kemudian yang kedelapan, prinsip pengendalian kecelakaan dijelaskan, ya. Ada prakontak, kontak, pasca kontak. Ya nanti kita harus menjelaskan nih hasil dari investigasi. Ya. Prakontaknya itu di mana gitu. Jadi prakontak ini sebelum kejadian kecelakaan. Jadi apa saja pekerjaan korban, ya. Kemudian bagaimana riwayat dari peralatan yang dipakai, riwayat maintenance-nya. Ini semua nanti termasuk data prakontak. Apakah pengendalian sudah benar, ya? Maintenance dari peralatan tersebut sudah benar, atau ternyata nggak pernah di-maintain. Kemudian korban, apakah sudah diberikan pelatihan atau enggak? Apakah sudah mengetahui job desk-nya atau cara melakukan pekerjaan tersebut atau enggak? Itu namanya prakontak. Kontak ini saat terjadi kecelakaannya.
bagaimana posisi korban, apa yang sedang dilakukan, ya, bagaimana kondisi peralatan dan sebagainya. Lalu pasca kontak ini adalah bagaimana upaya-upaya untuk melakukan pemulihan ya, dan kemudian pencegahan terhadap kejadian serupa supaya tidak terjadi lagi. Ini adalah prinsip pengendalian kecelakaan pasca kontak. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ke-9, prinsip pengendalian kecelakaan diterapkan. Ya. Oke, tadi data-data prakontak. Jadi ke depannya mungkin nanti setiap pekerja itu benar-benar harus sudah memiliki sertifikasi, sudah pekerjaannya, sudah berikan pelatihan secara khusus, baru boleh dilepas untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian peralatan harus diberikan maintenance secara reguler ya, kalau perlu preventive maintenance ya, untuk peralatan-peralatan yang berisiko tinggi. Kemudian saat kontak, diharapkan para pekerja ini dalam kondisi sehat ya, sehingga kalaupun terjadi kontak dengan energi yang tidak diharapkan, mereka bisa bisa menahan sampai tidak mungkin terjadi insiden, hanya terjadi near miss. Jadi gini, kalau terjadi kecelakaan, upaya terjatuh. Kalau korbannya kondisinya kurang kuat, itu langsung sakit, patah tulang, segala macam. Itu namanya sebutnya insiden. Tapi ada korban yang lain, yang kondisinya kuat, terjatuh tapi nggak apa-apa. Benar deh, nggak apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada bengkak, nggak ada patah tulang, nggak ada lecet. Itu namanya near miss jadinya. Ya, karena nggak ada kecederaan. Nah, itu bedanya. Makanya ini saat kontak, bagaimana pekerja mengetahui supaya tidak terjadi insiden. Nah, nanti mungkin ada coaching-coaching, ada training khusus, ya bagaimana untuk menghindari energi-energi yang dalam pekerjaannya yang dapat menyebabkan insiden, bagaimana pengendaliannya. Nah, nanti tugas dari pengawas lah ya untuk memberikan coaching atau pengarahan. Lalu pasca kontaknya, bagaimana penanganannya, pemulihannya ya, ini segera dilakukan, ya, terutama preventif and corrective action-nya ke depannya. Kemudian elemen kompetensi kedua, melakukan pemeriksaan lokasi kecelakaan. Ya, sini nanti dikasih safety line ya, prosedur pengamanan. Nanti SOP-nya dijelaskan di sini, buat SOP-nya. Kemudian metode pengumpulan data bukti kecelakaan sesuai dengan SOP. Jadi di foto-foto nanti semuanya ya, data-data terkait kecelakaan. Lalu fakta-fakta di lokasi kecelakaan dicatat sesuai dengan SOP. Jadi semuanya dicatat nih, selain foto dicatat, ini posisinya gini, ya, peralatan yang digunakan apa, mereknya apa dan sebagainya. Lalu saat kejadian bagaimana korban seperti apa. Untuk data-data mengenai korban, posisinya segala macam itu mungkin nanti setelah dia sadar atau kalau saat itu dia bisa bicara, cederanya tidak terlalu parah, mungkin kita bisa langsung kumpulkan saat itu juga. Kemudian gambar denah lokasi kecelakaan ya. Kalau bisa kita gambarkan ya lokasi kecelakaan lalu denah seperti apa, ya, foto-foto semuanya ya. Kemudian yang kelima, hasil pengumpulan data di lokasi kecelakaan didokumentasikan. Ya. Nah, dokumentasi dicatat ya lewat ini catatan atau juga lewat foto-foto. Lalu elemen kompetensi ketiga, wawancara saksi. Ya. Di sini ada tiga kriteria unjuk kerja. Maksud dan tujuan wawancara disampaikan sesuai dengan SOP. Jadi wawancara ini bukan mencari kesalahan ya, tapi hanya mencari data. Teknik wawancara terhadap saksi kecelakaan diterapkan sesuai dengan SOP. Itu tadi ya. Jadi kalau kita mau wawancara, ya kita mintanya secara sopan ya. Kemudian kata-katanya nggak menekan ya, menekan saksi, seakan-akan saksi ini, wah harus ini atau sedikit menyalahkan. Wah. Enggak, di sini kita nggak nyari kesalahan gitu. Ingat ya, yang namanya investigasi kecelakaan kerja tidak mencari kesalahan.
Kemudian hasil wawancara dokumentasikan sesuai dengan SOP. Jadi catat nanti pernyataan saksi itu kalau bisa dia tanda tangan ya. Kalau data-data saksi dicatat, mungkin untuk minta keterangan lebih lanjut. Lalu elemen kompetensi keempat, mengumpulkan data, peralatan, dan atau pendukung lainnya. Nanti di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Ya. Jadi data peralatan atau hasil pengujian peralatan dikumpulkan sesuai dengan SOP. Jadi data maintenance dan data riksa ujinya ya, mungkin ada pemeriksaan dan pengujian. Lalu data pendukung dikumpulkan sesuai dengan SOP. Jadi semua data-data peralatan, data-data yang ada di lokasi kejadian, ya, alat-alat, mesin, dan sebagainya, semua didata. Alat yang sedang dipakai oleh pekerja. Ya. Nanti semua data peralatan tersebut diminta dari bagian maintenance mungkin ya, bagaimana maintenance dan sebagainya. Lalu elemen kompetensi kelima, menganalisa data kecelakaan. Jadi setelah semua data terkumpul, barulah ini dianalisa semua data ya. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Data pendukung yang terkumpul dipisahkan berdasarkan keterkaitannya dengan kecelakaan sesuai dengan SOP. Kemudian data kecelakaan dianalisis sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan. Ya, nanti semua data dikumpul, kemudian dicek lagi ini datanya fakta atau bukan. Jadi yang kita kumpulkan adalah fakta ya. Bukan opini, ingat bukan opini, tapi fakta. Nah, terutama hati-hati dalam satu wawancara tadi, jangan sampai yang kita catat itu opininya. Jadi jangan sampai nanti, oh menurut saya begini, enggak ya. Itu opini berarti. Jadi nggak usah dicatat kalau saksi mengatakan, oh menurut saya, itu berarti pendapat dia. Jadi dia hanya mengatakan, saya melihat gini, saya mendengar, saya memperhatikan gini, itu berarti dia sedang bersaksi. Tapi kalau menurut saya, dia sedang memberikan opininya gitu. Atau dia menyampaikan begini, saya lihat kayaknya sepertinya terlalu cepat ini. Itu opini ya. Lalu sebagai investigator Anda langsung bilang, enggak, Anda lihat apa ya? Kendaraannya berjalan apakah semestinya atau enggak gitu. Apakah kendaraannya Anda perhatikan seperti apa? Dia berjalan apakah apa siksak ya atau lurus? Itu contohnya aja ya. Jadi jangan sampai udah berjalan terlalu cepat atau begini. Nah, itu sudah mengarah ke opini. Anda mendingan mengarahkan, kira-kira menurut Anda berapa kilometer dia kecepatannya? Nah, itu lebih mengarah ke fakta gitu. Kemudian elemen kompetensi yang keenam menyimpulkan status kecelakaan tambang. Jadi setelah itu kita bisa menyimpulkan status kecelakaan tambang ya. Kriteria unjuk kerjanya jenis cedera ya, ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi ya, ringan, berat, mati. Lalu status kecelakaan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kecelakaan tambang itu kemarin kita sudah bahas ya, apa benar-benar terjadi ya, terjadi di lokasi tambang dan atau izin dari KTT, kemudian terjadi pada jam kerja ya. Tuh, jadi satu kecelakaannya apakah kecelakaan tambang atau bukan gitu. Kemudian elemen kompetensi yang ketujuh, menyimpulkan penyebab kecelakaan. Di sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Penyebab langsung kecelakaan ditentukan sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan. Kemudian penyebab dasar kecelakaan yang mencakup kurang kendali manajemen ditentukan sesuai dengan teori analisis penyebab terjadinya kecelakaan. Jadi kita lihat penyebab langsung berarti TTA dan KTA-nya. Apa tindakan tidak amannya, apa kondisi tidak amannya. Penyebab dasar, ini apa faktor personalnya, faktor pekerjaannya ya, alatnya, atau faktor manajemennya. Sini nanti kita simpulkan ya, setelah semua data dianalisa. Kemudian elemen kompetensi ke-8, membuat rekomendasi tindakan perbaikan ya, corrective action. Sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Perbaikan terhadap penyebab langsung ditentukan sesuai dengan kesimpulan penyebab kecelakaan dan peraturan perundang-undangan.
Ya, jadi setelah kita menganalisa data-datanya, maka kita bisa buat kesimpulan sehingga kita bisa menentukan rekomendasi untuk memberikan corrective action atau tindakan perbaikan. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua, perbaikan terhadap penyebab dasar termasuk kurang kendali manajemen ditentukan sesuai dengan kesimpulan penyebab kecelakaan dan peraturan perundang-undangan. Lalu nanti mungkin ada faktor penyebab dasar ya dan faktor manajemen. Nah ini nanti juga kita akan berikan corrective action-nya ya sesuai dengan kesimpulan ya penyebab kecelakaan dan juga berdasarkan regulasi undang-undang yang ada. Elemen kompetensi ke-9, membuat laporan investigasi kecelakaan tambang. Ya, setelah itu baru kita buat laporannya. Sini ada 2 kriteria unjuk kerja. Format laporan investigasi kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan standar operating procedure. Ya, jadi sesuai standar internal perusahaan. Laporan hasil investigasi kecelakaan tambang dibuat sesuai dengan format laporan investigasi. Nah, nanti ada 2 jenis laporan ya. Satu jenis. Ini format laporannya standar internal, baru nanti laporannya dibuat sesuai dengan standar internal tersebut. Nah, cuma nanti ada 2 jenis laporan, kita buat laporan internal untuk manajemen, dan juga laporan mungkin, kalau tambang 3 malah ya. Nanti lapor ke SDM ya, Dinas SDM Provinsi, dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Bisa 3 ya. Ya oke, ini nanti teorinya dibaca-baca lagi. Sekarang saya buka sesi diskusi tanya jawab. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Menyampaikan pendapat. Halo. Kalau udah jelas semuanya, nanti siap-siap untuk malam minggu kita akan ada penjelasan untuk pengisian APL, ya, APL 1, APL 2. Nanti koordinasi dengan Mbak Elis. Lalu kayaknya untuk jadwal ujinya sudah dikeluarkan, nanti tinggal dibaca jam berapa pada hari minggunya, serta ya kebagian jadwalnya jam berapa gitu. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi pas hari Sabtu malam minggu ya untuk pembahasan tentang APL 1, APL 2. Nanti dijelaskan oleh Mbak Elis. Lalu uji kompetensinya sudah ditentukan jadwalnya itu pada hari Minggu. Jadi nanti lihat jam berapa masing-masing. Dan nanti kalau jamnya umpamanya jam 9 pagi, jam 9 kurang itu sudah masuk, nanti mungkin masuk di ruang tunggu. Nah, nanti tinggal asesor dan mengundang untuk langsung masuk. Nah, saya harap semuanya lulus langsung ya. Baca-baca lagi semua materi. Knowledge-nya ya. Knowledge-nya tetap terjaga. Yang penting saat uji kompetensi jangan gugup ya. Kalau gugup nanti semua yang sudah dihafal hilang semua gitu. Nanti ini saya yang mungkin bisa lihat lagi, saya akan share lagi videonya lewat. Ya baiklah, terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore semuanya. Selamat sore.